Perhatian, video pembelajaran akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Dwi. Nah, tapi kali ini kakak akan mempersembahkan video pembelajaran IPS ya. Oke? Asik, halo Kak Dwi, senang deh belajar sama kakak, hehe. Gimana kabar adik-adik hari ini? Aku baik Kak. Alhamdulillah, kalau adik-adik masih tetap sehat, masih tetap baik, dan masih tetap semangat, selalu ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Oke Kak. Di masa pandemi ini, adik-adik harus mengutamakan menjaga kesehatan ya. Oh iya, walaupun interaksi kita dengan teman dan tetangga dibatasi, kita juga harus tetap hidup rukun. Kak, hidup rukun itu apa? Untuk mengetahuinya, coba Naruto dan adik-adik tebak gambar ini. Sudah? Sudah Kak. Nah, betul sekali ya. Gambar pertama adalah gambar lingkungan kotor karena masyarakat tidak saling kerja bakti untuk merawat lingkungan tersebut. Jadi kotor kan? Iya Kak, kotor. Nah, itu tidak mencerminkan hidup rukun. Lalu, gambar kedua adalah masyarakat yang saling gotong royong, bahu-membahu kerja bakti, membersihkan lingkungan. Nah, agar apa Kak? Agar lingkungannya bersih. Nah, itu menggambarkan hidup rukun. Yeay, aku mengerti Kak. Jadi, hidup rukun adalah hidup saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Adapun ciri-cirinya adalah saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan menghindari pertikaian. Oh, begitu. Nah, untuk lebih memahami bagaimana hidup rukun itu, coba adik-adik tebak-tebakan berikut. Dan lihat jawabannya apakah benar atau salah. Siap? Siap Kak. Gimana? Sudah? Ngacung, siapa yang tebakannya benar? Kak, aku ada yang kurang. Tidak apa-apa Naruto, kita kan sedang belajar. Kurang itu merupakan hal wajar, jadi tidak usah dipermasalahkan ya, oke? Oke Kak. Nah, akan kakak jelaskan ya maksud dari gambar ini. Nah, maksud dari gambar yang pertama adalah dua orang yang akan membantu orang yang jatuh dari motor atau kecelakaan. Nah, selanjutnya gambar kedua adalah masyarakat saling bergotong royong menambal jalan. Nah, terus gambar ketiga adalah gambar pemilihan ketua RT dengan bermusyawarah atau voting. Nah, lalu gambar ketiga itu adalah gambar yang mencerminkan sikap hidup rukun. Nah, coba lihat deh, sementara gambar keempat, lingkungan itu kotor dan tidak banget gitu ya. Nah, kenapa lingkungan kotor? Karena masyarakat tidak ada yang kerja bakti membersihkan lingkungan tersebut. Jadi, itu bukan ciri atau sikap hidup rukun. Oh, begitu. Terima kasih ya Kak. Hidup rukun akan lebih mudah dilaksanakan jika kita bersikap sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila. Pengamalan nilai Pancasila itu maksudnya apa Kak? Maksudnya apa? Maksud dari pengamalan nilai Pancasila adalah semua yang baik kita pikirkan, kita lakukan, atau kita ucapkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hore, aku paham. Ada berapa nilai Pancasila? 5 Kak. Betul. Nah, adapun contoh bersikap sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Adik-adik, simak dan perhatikan baik-baik ya, oke? Oke, siap Kak. Halo, nama aku Maeni, panggil aja aku Eni. Aku akan menjelaskan sikap yang sesuai dengan Pancasila.
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus beribadah dengan rajin sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang kedua, kita harus selalu berdoa kalau melakukan apa aja, seperti Dayu yang berdoa sebelum makan. Yang ketiga, kita harus bersahabat dan tidak bermusuhan dengan orang yang beda agamanya dengan kita. Nah, yang keempat adalah kita harus membantu sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Halo, nama aku Mak Sina, panggil aja aku Ina. Aku akan menjelaskan contoh pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah membantu korban bencana alam, seperti yang dilakukan Pak Andi. Nah, lalu membantu adik belajar, seperti yang dilakukan Dian. Nah, terus tidak berbuat kasar kepada orang lain. Nah, lalu bersikap sopan kepada orang tua. Harus ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada menolong teman yang kesulitan. Nah, adapun kaitannya dengan hidup rukun di sila kedua ini adalah Ina kasih contoh ya. Kata Puput, ayo Abim, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kata Abim, tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, Abim tidak sopan kan? Kalau Abim nggak mau ya jangan kayak gitu. Harusnya seperti Dilan yang mengucapkan, maaf saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak. Halo, ini lanjutkan lagi ya. Untuk pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita harus bersatu dengan masyarakat. Contohnya adalah kerja bakti. Nah, sila ketiga ini juga harus disertai dengan toleransi yang tinggi. Contohnya adalah kata Pak Franz, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja dulu. Nah, kata Pak Budi, baik Pak, tidak apa-apa. Halo, Ina lanjutkan lagi ya untuk pengamalan sila keempat, yaitu kalau di masyarakat ada voting untuk pemilihan ketua RT. Nah, sama juga kalau di sekolah, kalau pemilihan ketua OSIS. Lalu ada musyawarah pembentukan kelompok belajar yang dilakukan oleh Puput. Nah, kalau bijaksana seperti yang dilakukan Abi, melerai temannya bertengkar. Halo, bertemu lagi dengan Maini, panggil aja aku Eni. Nah, selanjutnya pengamalan sila kelima, yaitu kita harus bisa berlaku adil terhadap apapun. Nah, contohnya dalam masyarakat ketika kita kerja bakti, kita membagi tugas, ada yang membersihkan selokan, ada yang membuat makanan, ada yang menyapu daun, dan sebagainya. Wow, makasih Eni, Ina, aku sangat mengerti. Hehehe. Adik-adik, sudah pahamkah bagaimana bersikap yang sesuai dengan Pancasila? Sudah Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi kita semua harus banget ya hidup rukun dan sesuai dengan nilai Pancasila. Kak, apakah kita harus banget hidup rukun? Kenapa emangnya Kak? Kenapa harus hidup rukun? Karena hidup rukun itu mempunyai banyak manfaat. Ada yang tahu? Nanti bahagia ya Kak? Betul ya Naruto? Nah, manfaat dari hidup rukun ini banyak. Nah, kakak sebutkan ya. Coba adik-adik perhatikan, oke? Oke Kak, siap aja aku mah. Manfaat pertama, dengan hidup rukun kita bisa memiliki banyak teman. Kita hidup rukun dan bisa menghargai orang lain, maka orang lain pun baik dengan kita dan ingin menjadi teman kita. Wah, enak sekali ya Kak.
Selanjutnya adalah hidup pun menjadi damai, nyaman, dan tenang. Nah, karena kita saling menghargai dan menghormati, jadi kita tidak ada musuhan dengan orang lain, sehingga hidup pun menjadi damai, nyaman, dan tenang. Wah, Selanjutnya adalah menciptakan kesejahteraan. itu maksudnya bagaimana ya, Kak? Hehe. Jadi, dengan hidup rukun, kita akan fokus pada perbaikan lingkungan. Contohnya itu ada kerja bakti untuk menambal jalan atau kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, sehingga lingkungan kita tuh akan jadi lebih baik gitu ya, dan akan lebih sejahtera. Itu keren, Date Bayo. Nah, setelah mendapat 3 manfaat tadi, pada akhirnya dengan hidup rukun kita akan bahagia, betul? Betul sekali, Kak. Betul. Nah, jadi hidup rukun itu sangat penting ya. Dengan hidup rukun, masyarakat itu akan membuat masyarakat lebih tentram dan damai karena kita saling memahami. Nah, jadi dengan hidup rukun kita akan apa tadi? Bahagia, Kak. 100 untuk Naruto. Hehehe, asik. Terima kasih, Kak. Semoga penjelasan kakak tadi dapat dipahami adik-adik ya. Oh ya, kakak juga mohon maaf apabila ada kata-kata kakak yang salah atau kata-kata kakak yang kurang berkenan. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan jaga terus kerukunan dalam bermasyarakat. Kakak undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat mama. Dadah, dadah.